Gimana rasanya? Kayaknya nih intens sekali, mesra sekali saya lama nih. Oh ya. Lama-lama janjian dinner. Untung laki-laki. Jadi Justru laki-laki. kalau atasannya tadi mengkontrakan nggak? Mengkontrakan nggak? Iya. Mengkontrakan ya. Oke. Ya. Siapa yang dapat banyak kata-kata kontra? Pak dapat berapa, Pak? Paling banyak aja kalau saya sebut. 2, 3 ya. 3 ya. Karena ada 3 kasus ya. Enggak. Dari masing-masing orang, nggak usah sebut namanya. Oh iya. Yang paling banyak dapat berapa? Kata-kata kontra. 3. 3. Itu kontra pas saya jadi pemimpin atau Jadi pemimpin. Iya. Iya. 3 tiga, tadi. tiga. Oh, 3 juga? Satu. 1 ya. Satu. 1 ya. Dua. 2 ya. Oh, di sini yang paling banyak. Tepuk tangan ya. Gimana Pak rasanya berbicara dengan leading apa itu? Berpikir nggak cara ngomong? Harus dipikirkan. Harus dipikirkan, betul sekali. Jadi ketika kita berbicara dengan atasan itu, awalannya adalah kita harus aware pada diri sendiri dulu. Jangan sampai kita berbicara itu asal ngomong. Karena apa? Karena banyak orang itu berbicara itu asal natural saja. Cuma kadang tidak tahu efeknya akan seperti apa. Dan ini fatal sekali, Pak. Ketika kita salah ngomong, apalagi dia atasan kita atau orang yang kita lobby untuk berbisnis, ini akan jadi sangat fatal. Ya, silakan, Pak. Sorry Pak, sebelum saya lupa. Siap. Kalau maksud kita kan baik sebenarnya. Kalau bicara ceplos, Betul. jujur gitu. Betul. Kalau itu bagaimana cara mengatasinya kan? Seolah-olah kita harus berpikir jangan sampai menyakiti atasannya, jangan sampai nanti malah lupa itunya. Apa? Oh iya. Nilai mau gitu ya. Kalau saya jujur saya lebih senang apa adanya gitu. Ya. Plok gitu. Kalau emang jelek gitu. Kalau emang bagus. Rasanya itu kalau menurut saya ya nggak tergantung atasan sih Tergantung memang atasan. gitu. Betul. Tergantung atasan bisa nerima atau tidaknya. Betul. Nah, kalau menurut Bapak kita harus jangan seperti itu. Bagaimana cara menghilangkan seperti itu? Oke. Kebiasaan seperti itu. Jadi gini, memang kebiasaan kita itu berdebat. Kebiasaan kita itu berdebat. Bukan berdebat, Pak. Apa ya? Emang Iya. jujur, emang itu. Memang jujur gitu kan maksudnya. Salah gitu maksudnya. Iya sama Pak. Saya ngerti maksudnya. Memang saya konteks lagi Pak. Memang kebiasaan setiap orang itu yang pertama dia mengkontrakan. Itu yang pertama Pak. Dia selalu mengkontrakan sesuatu ketika sesuatu tidak sesuai dengan dirinya. Orang akan mengkontrakan dan ini generalisasi Pak. Semua orang seperti itu. Dan yang kedua, itu niatnya baik seperti Bapak. Tujuannya baik Pak. Hanya belum tentu semua orang mau menerima gitu. Makanya ada peribahasa ya teman-teman yang paling baik itu kan ada teman yang mau jujur. Kan benar Pak? Dan kadang jujur itu menyakitkan. Rasa sakit itu bisa dikurangin. Dengan cara apa? Dengan kita aware ketika kita berhadapan satu lawan satu gitu loh. Dengan kita membuat orang itu, kadang ada sebagian orang yang ketika diserang Pak, dia akan mundur. Niat kita bagus Pak. Kita ingin bilang, Bapak ini salah, caranya seperti ini salah Pak. Hanya kalau kita bilang dengan cara seperti itu Pak. Ya ada 3 kemungkinan. Yang pertama mungkin beliau akan paham. Yang kedua mungkin beliau akan yang namanya mengkontrakan, tidak terima. Yang ketiga mungkin dia bilang iya tapi sakit hati Pak. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, bahasanya gitu Pak. Maksudnya memang bagus. Saya juga orang timur Pak. Saya orang timur ya, bukan ya? Bukan orang timur ya? Timur. Enggak, Bapak asli mana Pak? Asli Sumatera. Oh Sumatera, sama juga. Sifatnya hampir sama Pak. Saya orang timur Pak. Saya orang timur atau orang Sumatera itu biasanya memang ceplas-ceplos. Hanya inilah. Makanya banyak dibilang kenapa ini kan keyakinan publik ya. Kenapa sih presidennya orang Jawa kan gitu? Karena orang Jawa tuh bisa bilang iya, tapi hatinya bilang enggak Pak. Itu keterampilan kepemimpinan loh. Maksudnya gimana? Orang-orang ini ingin merubah orang lain dengan cara-cara yang santun dan tidak menyakiti Pak.
Ada nilai-nilai kepemimpinan di sana. Jadi gitu. Jadi aligning leading up itu tujuannya adalah bagaimana kita membenarkan. Kan tadi ada dua. Yang pertama pemimpin senang didukung, yang kedua senang dibenarkan. Bagaimana kita mendukung dan membenarkan pemimpin kita dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun, Pak. Kenapa tadi saya cobakan satu demi satu? Jadi agar kita tahu, akhirnya kan Bapak mikir mau ngomong tuh. Akhirnya mikir mau ngomong. Saya awalnya juga mikir mau ngomong. Saya juga awalnya mikir mau ngomong. Ketika mau berhadapan sama teman yang memang posisinya, bayangin usia sudah 58 tahun, beliau big boss di perusahaan, Pak. Saya anak kecil, Pak, datang dengan gaya seperti ini. Saya selalu gaya kayak gini kemana-mana, Pak. Datang salaman, saya akan berpikir, beliau ini orang yang pasti berpikir di atas saya. Yang bisa saya lakukan adalah saya harus aligning sama dia dulu. Saya harus menurunkan resisten beliau dulu. Saya yakin beliau akan menunjukkan bahwa ya tetap, Pak, orang punya ego, Pak. Meskipun caranya santun. Cuma kita harus tahu diri gitu. Nah, caranya gimana? Aware tadi, mikir tadi kalau ngomong, itu adalah sebuah langkah awal. Sebenarnya tidak ada cara-cara yang khusus ya. Bohong kalau orang bilang ada the secret key. Nah, itu cuma kebiasaan. Hanya kebiasaan. Jadi ketika kita sudah terbiasa, jadi awalnya emang agak susah. Ngomong tuh mikir. Jadi kayak kata-kata ini kan bilang susah ya. Kan kita cuma bisa bilang, saya malah berpikir, Pak. Atau kalau enggak, ketika kita ingin mengkontrakan sesuatu, kita cuma dibilang, saya jadi berpikir, Pak. Kan bisa. Daripada, tapi menurut saya, Pak. Kita ubah, saya jadi berpikir, Pak. Saya jadi berpikir. Dia akan mikir, oke, apa? Itu kan kata-kata positif. Saya jadi berpikir. Daripada tapi saya berpikir, diubah menjadi saya jadi berpikir. Itu kan beda, Pak. Memang awalnya agak susah. Awalannya sama dengan gini lah. Bapak bisa makan pakai tangan kanan kan? Coba makan pakai tangan kiri, Pak. Nulis pakai tangan kiri. Susah nggak awalnya? Pasti. Coba belajar nulis tangan kiri selama 2 bulan. Bisa nggak nulis pakai tangan kiri? Bisa. Nah,